Bahkan simbol itu dulu dipakai untuk komunikasi. Wallahu alam, saya pernah dengar pembahasan tentang sejarah di Indonesia ketika perang besar Pangeran Diponegoro, dan kemudian para pengikutnya banyak dan dikejar-kejar betul oleh Belanda. Apalagi setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, maka mereka membuat simbol. Kalau dia pengikut Diponegoro, dia nanam pohon sawo di depan rumahnya. Bahkan dulu menjadi bahan alat komunikasi. Nah, itu memang Jawa. Dan Sultan Agung sangat kuat di bab itu. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa Islam itu begitu. Kita sholat 5 waktu, Pak. Kita sholat 5 waktu. Itu kan gerakan bacaan dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum. Itu kan gerakannya gerakan fisik. Apakah ini yang menyebabkan kita mendapat pahala? Ternyata bukan satu-satunya. Karena Nabi SAW menyampaikan setelah fikih sholat yang benar, poin berikut yang menentukan pahala justru kekhusyuannya. Nah, kekhusyuan itu nilai di sini. Ini nilai di sini, di dalam hati ini. Itu kekhusyuannya. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Dan Nabi menyampaikan khusyuk itulah yang menentukan berapa persen pahala kita. Dan nanti kita salat zuhur berjamaah, salamnya bareng, tapi begitu salam pahalanya nggak sama, Pak. Pahalanya nggak sama. Mengapa nggak sama? Khusyuk kita beda-beda. Yang menentukan berapa besaran pahalanya adalah tingkat khusyuknya. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW. Artinya gerakan fisik ini apa gunanya? Kalau ternyata tidak khusyuk, kalau 100% tidak khusyuk, terus berapa pahalanya berarti? Itulah mengapa Nabi menyampaikan tentang puasa. Tentang puasa. Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa dan masih mengerjakannya, Allah tidak perlu. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa kita tidak diperlukan Allah. Kita nggak dapat pahala gara-gara lisan kita masih ucapannya ucapan dosa. Itu nilai. Apa hubungannya? Wong saya puasa udah sah secara fikih. Secara fikih sudah sah, saya tidak makan, saya tidak minum seharian, saya tinggalkan syahwat seharian, kemudian waktu buka. Secara fikih sah. Tapi ternyata pahala 0. Mengapa? Karena Islam bukan hanya ibadah fisik semata. Jadi ketika hari ini anak-anak kita, generasi kita latih tentang hal-hal yang sifatnya fisik, tapi kita lupa mendidik nilai dalam hati, maka mereka melakukan sebuah tindakan keislaman yang tidak diterima Allah SWT. Itulah masalahnya. Dan generasi khairul ummah pasti mulai dari situ. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman pada Allah itu mulainya dari hati. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, iman itu kan ma waqara fil qalb, apa yang tertancap kuat di hati. Ini nilai. Jadi bukan cuma apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan, tapi dia adalah ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal, dan dibenarkan dengan karya dan amalnya. Jadi Bapak Ibu rahimati Allah, itulah diri seorang muslim. Makanya yang Islami itu Bapak Ibu bukan hanya fisik, gerakan fisiknya. Bukan hanya jilbabnya umpamanya. Tapi salah juga yang mengatakan sudahlah, nggak penting juga kok jilbaban, lah yang penting jilbabi hatinya. Yang begini-begini ini, Pak. Sultan Agung nggak begitu sama sekali. Sultan Agung selalu membawa dua-dua nilai itu, membawa dua-dua nilai. Kalau diperintahkan untuk berpakaian muslimah yang sempurna, berpakaian muslimah yang sempurna. Tetapi nilai, maksud di balik jilbab apa, tanamkan dalam hatimu. Disuruh puasa, ya puasa. Bahwa di balik puasa ada nilai untuk menjaga semua syahwat, termasuk syahwat berbicara bohong dan dusta dan dosa, maka itu juga harus ditanamkan dalam diri. Dalam sholat juga sama. Gerakan sholat dari awal sampai akhir kita kerjakan, itu juga perintah dalam syariat. Tidak bisa kita bilang, ya nggak sholat kan nggak apa-apa, yang penting kita ini baik sama orang lain. Tidak bisa dalam Islam. Makanya di salah satu karya besarnya
Sultan Agung itu ada namanya, Sultan Agung itu karena ilmuwan Pak, itu punya banyak serat, apa namanya, risalah. Serat itu kan risalah dalam bahasa Arab. Nulis banyak serat, dan itu panduan kehidupan dan bernegara. Punya banyak serat, di antara serat yang beliau punya kan namanya serat Sastro Gending. Judulnya saja menggabungkan dua hal sekaligus. Kita tahu gending kita kan? Gending itu ya gending, musik gamelannya itu. Sastranya itu adalah sastranya, kedalaman. Dan kalau orang ngerti sastra, dia mendengarkan gending dan syairnya itu punya ini dalam nih. Sastronya dalam. Maka sastro dan gending itu oleh Sultan Agung digabung. Tidak mungkin kita hanya bicara isi, kemudian lupa bicara wadah atau kulitnya. Sebagaimana tidak mungkin kita bicara kulit, tapi kemudian kita lupa isinya. Itu nilai dasar, dan itu selalu harus dimiliki oleh muslim. Dan itu khairul ummah betul Pak. Lahirnya khairul ummah betul. Jadi dia tahu persis harus apa yang secara fisik apa yang harus dilakukan, dan dia tahu persis secara nilai apa yang harus ditanamkan. Dan itulah maka, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini satu hal yang luar biasa. Maka begini, kalau tadi saya bicara antara budaya dan agama, dari itu sangat banyak Sultan Agung, karena di dalam, contoh dari dalam serat Sastro Gending saja, Sultan Agung itu sebenarnya menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Bagaimana keselarasan antara sastro dan gending, antara fisik dan hati, antara tempat dan isi, dan seterusnya, itu ditulis sebagai sebuah panduan. Dan ini, Bapak dirahmati Allah, dengan nilai dasar yang luar biasa itu, yang itu kemudian nanti menjadi panduan kehidupan bernegara bahkan, maka kemudian istimewa.